Halo, nama saya Krisna Widiatma, saya dari bisnis Karisma Kerang Indonesia, dan saya siap bikin gebrakan. Bisnis ini merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan dan dekorasi ruangan, seperti gantungan kunci, kotak tisu, lampu gantung, korden kerang, kulit kerang mutiara untuk ditempelkan di dalam ruangan, seperti perapian, ruang tamu, kamar mandi, dan lain sebagainya. Kami berlokasi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tepatnya di Pantai Teluk Penyu, Cilacap. Tim kami terdiri dari saya sebagai pemilik, tim kreatif, dan quality control, ayah saya sebagai production leader, ibu saya di bagian finance, dan 2 karyawan saya sebagai production team. Masalah yang menginisiatif saya untuk menjalankan bisnis ini karena begitu banyak limbah kerang yang terbuang di daerah sekitar pantai dan menjadi polusi lingkungan. Sebagai generasi muda yang seharusnya sadar akan isu perubahan iklim karena pencemaran lingkungan dan adanya peluang ekonomi, saya memutuskan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Solusi yang saya berikan untuk permasalahan tersebut adalah berikut. Pertama, dari segi lingkungan, saya mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan limbah kerang tersebut dan menjadikannya sebagai souvenir dan dekorasi ruangan. Dari segi ekonomi, saya membantu perekonomian keluarga dan nelayan juga masyarakat sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan. Dari segi ekonomi, saya membantu perekonomian keluarga, nelayan, dan juga masyarakat sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan untuk membuat kerajinan kerang dan dekorasi ruangan dari limbah kerang tersebut. Dari segi government marketing, Karisma Kerang Indonesia membantu pemerintah daerah untuk memperkenalkan produk andalan Kabupaten Cilacap dengan mengikuti event-event seperti Jakarta Fair, Inacraft, Indocraft untuk memperkenalkan lebih jauh lagi produk andalan Kabupaten Cilacap di masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Produk yang kami tawarkan terbagi menjadi 2, yaitu kerajinan tangan dan dekorasi ruangan. Untuk kerajinan tangan, kami memiliki produk unggulan seperti gantungan kunci, magnet kulkas, dan kotak tisu. Untuk dekorasi ruangan, kami memiliki produk seperti kulit kerang mutiara yang bisa dijadikan sebagai dekorasi ruangan untuk ditempelkan di dinding kamar mandi, kitchen, ruang tamu, ataupun perapian. Kami juga menyediakan produk seperti lampu gantung atau chandelier yang terbuat dari kerang maupun cermin. Bisnis model yang kami rencanakan dan terus kami upayakan yaitu terus berkolaborasi dan berinovasi dengan customer-customer kami, baik customer mancanegara maupun domestik, untuk terus menghadirkan produk-produk unggulan yang unik dan kreatif. Kami juga menerapkan sistem non-stop customer care, yaitu memfollow up customer-customer yang telah bertransaksi dengan kami untuk memastikan kepuasan mereka akan produk dan pelayanan kami. Dengan begitu, kami bisa memastikan mereka tidak akan berpindah ke pengrajin lain. Target market untuk Karisma Kerang Indonesia beberapa diantaranya meliputi yang pertama, individu pecinta kerajinan tangan dan barang unik, terutama yang terbuat dari kerang. Target market kedua dari Karisma Kerang Indonesia yaitu korporasi ataupun lembaga yang membutuhkan souvenir atau kerajinan kerang untuk diberikan kepada tamu dari korporasi tersebut dengan dituliskan nama dari korporasi tersebut di produk kami. Dan target market kami yang terakhir adalah para pedagang yang menjalankan usahanya di daerah pantai dan juga untuk anak muda yang menginginkan pendapatan tambahan dengan sistem dropshipper. Marketing plan yang telah dibuat dan beberapa sudah dijalankan oleh Karisma Kerang Indonesia, diantaranya yang pertama, memperbanyak produk yang kami upload dan tampilkan di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Yang kedua adalah melakukan pemasaran produk Karisma Kerang Indonesia melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Saya kutip dari Digital 2020, sebanyak 7,75 miliar populasi manusia di dunia, 3,8 miliar atau 49% diantaranya adalah pengguna sosial media, dengan rentan waktu penggunaan mereka yaitu 2 jam 24 menit setiap orangnya. Dan menurut saya itu adalah langkah yang tepat untuk memasarkan produk kami melalui sosial media. Mengikuti event-event pameran seperti Jakarta Fair, Inacraft, dan pameran-pameran lain di luar negeri maupun di dalam negeri untuk memasarkan produk kami
Tentu saja setelah dinyatakan aman, mengingat kita tengah berada di pandemi COVID-19. Kompetitor terbesar kami yaitu Istana Kerang Cirebon. Secara produksi dan marketing, kami tertinggal cukup jauh. Secara produksi, Istana Kerang Cirebon memiliki lebih banyak bahan baku, modal, dan tenaga kerja. Untuk marketing, perusahaan tersebut sudah sering mengikuti event-event besar di luar negeri seperti Las Vegas Summer 2015 dan Ambiente 2016 di Frankfurt, Jerman. Visi bisnis dari Karisma Kerang Indonesia yaitu bisa menjadi pelopor bisnis yang bergerak di bidang kerajinan tangan yang bisa menjadi ciri khas Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan berkembangnya bisnis kerajinan tangan kami juga berharap dan yakin bisa membantu perekonomian negara dan masyarakat sekitar tentunya. Kebutuhan dana yang dibutuhkan Karisma Kerang Indonesia untuk mengembangkan dan memperbesar bisnis kerajinan tangan tersebut sebanyak 200 juta dengan breakdown sebagai berikut. Yang pertama, kami alokasikan 40% untuk marketing. Marketing di sini untuk mengikuti pameran-pameran baik di dalam maupun di luar negeri untuk memasarkan produk kami secara langsung. Yang kedua adalah untuk mengiklankan produk kami di platform e-commerce maupun sosial media kami. Yang kedua, sebanyak 20% untuk penambahan aset. Aset di sini yang dimaksud yaitu untuk pembelian mobil box untuk mempermudah transportasi untuk mengangkut bahan baku atau pengantaran barang. Yang kedua, penambahan mesin-mesin yang akan kami gunakan untuk produk yang lebih kreatif lagi, seperti mesin pemotong, gerenda tangan, mesin bor, dan mesin penghalus. Yang ketiga, sebanyak 20% kami alokasikan untuk penambahan bahan baku kami. Kami yakin dengan bahan baku yang memadai, kami bisa melakukan produksi dan kreatif lebih cepat. Yang keempat, sebanyak 10% kami alokasikan untuk biaya operasional dan 10% terakhir kami alokasikan untuk biaya-biaya tidak terduga. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih dan saya yakin saya bisa. Bismillah.